Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gendes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai ya sahabat aku semua. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gendes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general reading ya. Apakah kalian berjodoh dan akan menikah dalam 3 tahun ke depan? Oke, di sini gue akan shuffle, kemudian tebar kartu dan memaknainya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa pada Allah ya, karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban-jawaban yang terbaik buat sahabat semuanya dimanapun berada. Ini adalah general reading, penarikan energi secara acak ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Oke, kita akan mulai ya. Apakah kalian berjodoh dan akan menikah dalam 3 tahun ke depan? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apakah kalian berjodoh dan akan menikah dalam 3 tahun ini? Ada Seven of Wands, perjuangan. Ada kehancuran. Fokus ya. Ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Kalau bisa jangan di skip ya. Ada Six of Pentacle, berbagi kasih, dan ada Page of Cup, keraguan-raguan dalam cinta ya. Ada Ace of Cup. Kita shuffle dulu untuk prediksi klarifikasi. Ini ada lagi ya yang masih ngebuka. Queen of Swords, menegaskan atau meyakinkan ya. Ada Ten of Cup. Nanti kita akan maknai. Gunakan shuffle untuk klarifikasinya. Apakah kalian berjodoh dan akan menikah dalam 3 tahun ke depan? Ada berbagi kasih, ada keraguan-raguan dalam perasaan cinta ya, ada awal keraguan-raguan. Ini kalian berdealing dengan orang yang lebih muda dari kalian ya. Mungkin kamu yang menonton atau dia yang kamu tanyakan yang lebih muda ya. Di sini ada cinta berlebihan, tetapi hubungan ini sudah diperjuangkan. Ada cinta yang besar, ada cinta yang tulus ya, ada penegasan ya, tetapi cinta ini juga sudah diperjuangkan, tetapi ada yang namanya awal kehancuran ya, karena ada yang berbagi kasih di sini. Ada yang mencoba untuk berbagi kasih dengan yang lain. Penyebabnya keretakan itu apa? Ada yang main belakang ya kan, berbagi kasih dengan yang lain atau selingkuh, kasarnya tuh seperti itu ya.
udah ditegaskan kalau dia atau kamu itu memang benar mencintainya ya, mencintai, dan di hubungan ini ada cinta itu yang dia tegaskan. Tetapi tetap aja ada perselingkuhan. Kenapa terjadi? Karena ada namanya keraguan-raguan di sini. Entah kamu yang lebih muda atau entah dia yang lebih muda, ini masih ragu-ragu dengan cinta kamu. Jadi kita bicara tentang dia aja ya. Jadi dia yang lebih muda masih ragu-ragu dengan cinta kamu, di mana dia itu akhirnya gitu melakukan sebuah, bukan pengkhianatan, tapi berbagi kasih dengan yang lain, selingkuh gitu. Karena nggak yakin, justru dia itu sebenarnya ketakutan kamu tinggal selingkuh, tapi dia menjadi ragu-ragu dan kemudian dia mengambil keputusan untuk selingkuh lebih dahulu seperti itu. Padahal kalian berdua udah menegaskan di sini, terutama dia ya, kalau cintanya itu tulus dan besar sekali. Nah di sini ada Ten of Pentacle ya, seperti itu. Coba kita lihat klarifikasinya, apa yang membuat dia tuh sebetulnya alasan untuk selingkuh. Pada terbalik ya, fokus ya, kalau bisa jangan di skip. Klarifikasinya, apakah kalian berjodoh dan akan menikah dalam 3 tahun ke depan? Ada sebuah keinginan, kita akan shuffle lagi agar lebih kuat ya energinya yang tertarik di sini. Ada therapens, ada ego, ada guru besar atau bimbingan ya. Ada keberanian dibutuhkan itu ya. Ada peluang. Ada keluarga. Ada keputusan, judgment. Oke. Hubungan ini udah di awal kehancuran. Apakah kalian berjodoh dan akan menikah dalam 3 tahun ke depan? Hubungan ini udah diperjuangkan. Ya, kendati sudah mau mendekati kehancuran atau di ambang kehancuran. Karena ada salah satu di antara kalian, entah kamu entah dia, yang berselingkuh atau mencari cinta lain atau berbagi kasih. Ya, hanya alasan karena ragu-raguan. Dia mencintai kamu tapi dia ragu-ragu terhadap perasaannya sendiri. Udah ditegaskan di sini ada ketulusan dari pihak kamu ya, mungkin ya, bahwa tidak akan ragu-ragu dengan hubungan cinta ini. Tetapi salah satu di antara kalian ini, kita pegang dia ya, dia ragu-ragu dengan cinta kamu. Usianya lebih muda, jadi kayak macam masih agak labil dikit gitu, kayak percaya nggak percaya gitu ya. Di sini udah ditegaskan tentang sebuah cinta yang besar atau menuju ke arah rumah tangga gitu, berkelimpahan cinta. Ini ada yang kalian berdiling dengan rumah tangga, berdiling dengan rumah tangga,
single ketemu rumah tangga, atau single ketemu single, atau lajang ketemu, untuk semua hubungan. Dia mempunyai sebuah keinginan, ego, keinginan harus, ya, jangan berani untuk mencari peluang, ya, mengarah ke serius, karena di sini ada Ten of Cup dan ada The Hierophant. Ini adalah guru besar, ya, yang menang tentang sebuah hubungan, atau yang membimbing tentang sebuah hubungan, bagaimana kebenaran, bagaimana ketidakbenaran sebuah hubungan itu seharusnya bagaimana. Jadi ada peluang untuk menikah, ada peluang untuk berjodoh. Tetapi di sini keinginan salah satu, terutama kamu kayaknya ini yang berkeinginan untuk menikah dengan dia, tapi dia masih ragu-ragu dan ngelakuin sebuah berbagi kasih karena ragu-ragu sama kamu. Usianya lebih muda, ya, tetapi ada keinginan kamu untuk menikah ke sana. Sebetulnya dia juga sih, cuman karena ragu-ragu itu hanya takut kamu tinggal ke yang lain gitu, dia mendahului untuk berbagi kasih dengan yang lain. Tapi ini bisa vice versa, ya, bisa kamu yang selingkuh, bisa dia kembali nih berbagi kasih, ya. Menunggu, dia menunggu. Apakah ada potensi untuk menikah? Yes, ada, ya, ada sebuah keinginan yang tidak bisa ditahan atau harus. Ada Hierophant dan ada namanya keluarga bahagia, itu yang ada di bayangan kamu terutama, ya. Dia juga udah kamu tegaskan kalau kamu memang benar-benar serius sama dia, dan ini hubungan harus benar-benar diperjuangkan kalau bisa kamu seperti itu, karena udah diambang kehancuran. Cuman karena butuh ketegasan dari kamu tuh serius atau tidak gitu. Dia ada kecurigaan atau sebuah ketakutan, mungkin punya masa lalu yang memang benar-benar kayak dilema, ya, trauma. Dia pernah ditinggal selingkuh, mungkin dia di sini jadi labil dan melakukan sebuah perselingkuhan karena takut akhirnya terjadi perjodohan terjadi hubungan ini namanya ambang kehancuran, tetapi masih bisa diperjuangkan karena sebetulnya dia juga berkeinginan untuk ke jenjang yang lebih serius atau berkeluarga, ya. Oke. Sekarang aku rasakan shuffle untuk pesan buat video ini, ya, buat kamu yang menonton video. Maaf agak terguncang tadi. Rasakan shuffle untuk pesan buat kamu yang menonton video ini. Tegaskan, kalau mau saran kulis, tegaskan pada dia bahwa kamu serius ingin menikah dengan dia. Tegaskan kalau tidak akan terjadi sesuatu apapun seperti yang dia bayangkan. Dan tegaskan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Itu baru nanti akan terbina namanya keyakinan. Karena dia tuh kayak nggak percaya gitu loh. Ya, ada trauma masa lalu yang pasti seperti itu terlihat dari siratan tebaran ini, ya. Ada perselingkuhan dan ada keraguan. Ya, kalau kamu menginginkan ada berjodoh di sini, tetapi ya harus kamu benar-benar bisa meyakinkan terhadap dia dan kepada Sang Maha Kuasa. Berdoa terus. Hiasi hidupmu dengan cinta, usaha dan doa. Pasti itu harus kamu lakukan. Saling menyayangi, ya, hubungan ini saling menyayangi, cuman ada kayak macam ketakutan, ya. Entah karena dia memang sudah punya trauma masa lalu sebelum kenal kamu. Hidup adalah pilihan, ya. Hidup adalah pilihan. Saling mengerti. Ada tersenyum.
coba sampaikan ya solusinya kamu Gondes, bertemu face to face atau apa namanya, empat mata, kamu sampaikan perasaanmu ke dia, perasaan ya, apa yang sesungguhnya kalian menginginkan dalam hubungan ini. Dan nanti kalau dia bicara kamu bisa menjelaskan apa yang membuat dia seperti itu. Melangkahlah, Allah mendukung ya, di sini Allah mendukung kamu ya. Ada potensi berjodoh, cuman karena krisis kepercayaan membuat salah satu di antara kalian tuh berbagi kasih. Karena krisis rasa ketakutan, ada salah satu di antara kalian nggak setia gitu, maksudnya dia itu melakukan seperti ini karena memiliki sebuah krisis kepercayaan terhadap pasangannya, dan dia lebih cenderung melakukan hal yang untuk bisa menegaskan sebetulnya ini kayak pancingan gitu sih. Coba kamu tuh sebetulnya bagaimana gitu loh. Tapi ini bisa vice versa ya, ini bisa kamu yang diperlakukan seperti ini, yang kamu yang diselingkuhin ya, cuman karena kamu nggak bisa menegaskan dia, atau dia yang kamu yang nyelingkuhin dia karena kamu ragu-ragu sama dia. Intinya ragu-ragu, tetapi sebuah keinginan untuk ke jenjang pernikahan ada di sini. Bahkan dia ingin mendatangkan seorang guru besar gitu ya. Kita lihat untuk pesan alam semesta versi Gondes. Egois ya, ini ego, ini adalah ego, karena tidak bisa menerima kenyataan atau tidak bisa menata hati, itu yang timbul, karena jadinya timbulnya ego. Enggak, karena apa, krisis kepercayaan yang berlebihan itu bisa jadinya ego juga ya. Tidak mau bicara satu sama lain itu cuma egonya, juga semaunya sendiri itu masuk ego ya, cuma takarannya beda-beda. Dan di sini ego ada energi Virgo ya, di sini lebih kuat, ada energi Virgo dan energi Gemini ya. Oke. Buat sahabat yang menonton video ini, kalau kalian ada di ranah ini dan kalian kurang detail, silahkan personal reading. Cukup hubungin Gondes, nanti akan terkirim flash listnya untuk mengisi syarat-syaratnya apa gitu ya. Dan jangan lupa ya, like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi agar kalian sahabatku semua dimanapun berada selalu mendapatkan pemberitaan tentang video-video Gondes yang terbaru. Subscribe kalian adalah semangat Gondes ya. Jadi tetap berdoa di video ini. Gondes menyampaikan pesan tetap berdoa. Apakah kalian berjodoh dan akan menikah dalam 3 tahun? Ada potensi ke situ, tapi ini lebih baik kalian clearkan dulu permasalahannya. Kalian bisa bertemu empat mata, kalian bisa bicara secara terbuka, mau dibawa kemana hubungan ini, seharusnya harus bagaimana kalian mendudukkan diri kalian di dalam hubungan ini ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, bermohon, dan jangan bersandar pada manusia, bersandar kepada Allah ya. Kamu usaha dengan bertemu dan menjelaskan, dan tetap berdoa untuk memohon izinnya, karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Allah, sekalipun kita berusaha keras. Karena apa? Hanya Allah yang berkenan dan berkuasa membolak-balikan hati manusia, dan hanya Allah dan yang berkuasa atas kesempurnaan dan izinnya ya. Oke. Ada kesalahan dari milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. God bless you, Allah berkatimu, amin.